Halo semuanya, perkenalkan nama aku Gracia Vicky, 80 2016-29 dari mata kuliah Psikologi Pendidikan Fakultas Psikologi UKSW. Nah, di sini aku membahas tentang apa itu kuliah online dan masalah-masalah yang sering dihadapi, tips dan triknya. Oke, teman-teman, di sini ada kan yang lagi kuliah online. Nah, gimana rasanya kuliah dengan cara yang baru, yang pastinya jauh banget berbeda dari sebelumnya, yang biasanya kuliah online itu hanya untuk beberapa mata kuliah, tapi ini semua mata kuliah wajib untuk kuliah online. Masuk ke apa itu kuliah online. Oke, salah satu pemanfaatan internet dalam dunia pendidikan adalah distance learning atau pembelajaran jarak jauh. Nah, lalu apa sih pembelajaran online itu? Oke, lalu pembelajaran online itu adalah merupakan kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan jaringan atau internet sebagai metode penyampaian, interaksi, dan fasilitasi serta didukung oleh berbagai bentuk layanan. Teman tahu nggak? Ada beberapa istilah lain loh dari kuliah online itu. Ada internet enabled learning, virtual learning, dan virtual classroom. Semua istilah itu hampir memiliki arti yang sama, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara daring, tidak bertatap muka, dan memanfaatkan internet sebagai jaringan. Oke, lalu terdapat juga beberapa hal penting sebagai persyaratan dalam kuliah online itu. Oke, yang pertama ada kegiatan pembelajaran dilakukan melalui pemanfaatan jaringan atau biasa disebut internet. Yang kedua, tersedianya dukungan layanan belajar yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa, misalnya alat yang mendukung itu seperti HP, laptop, ataupun aplikasi yang digunakan mahasiswa untuk mengakses materi tersebut. Lalu yang ketiga, ada tersedianya dukungan layanan belajar dari tutor atau dosen yang dapat membantu siswa belajar, seperti misalnya kalau kita itu tidak mengetahui materi apa yang akan kita pelajari, nah kita dapat bertanya kepada dosen, ataupun kita tidak mengerti materi, kita dapat bertanya kepada dosen. Lalu yang keempat, tersedianya lembaga yang menyelenggarakan atau mengelola kegiatan e-learning tersebut, misalnya UKSW. UKSW itu menyediakan aplikasi Learn untuk mahasiswa-mahasiswanya mengakses materi yang diberikan oleh dosen. Lalu yang kelima, rancangan sistem pembelajaran yang jelas dan diketahui oleh mahasiswa. Jadi kayak selama satu semester itu kita harus ngapain aja sih? Nah, itu harus diketahui oleh mahasiswa. Sistem evaluasi terhadap kemajuan atau perkembangan belajar mahasiswa. Masuk dalam kendala yang sering dialami saat kuliah online. Oke, saya melakukan wawancara di Instagram, di IG Story tepatnya. Nah, teman-teman pasti ada yang pernah melihatnya ya, atau bahkan ikut polling. Nah, saya melakukan polling di IG itu mendapatkan suara sejumlah 72 orang dalam pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan pertama itu ini, oke, apakah mereka saat ini sedang kuliah online atau tidak? Oke, 67% dari 72 orang atau 48 orang itu menjawab iya atau mereka sedang kuliah online. Dan 33% dari 72 orang, yaitu 24 orang menjawab tidak, artinya mereka sedang tidak berkuliah online atau sedang bekerja atau mungkin sudah lulus. Nah, pada pertanyaan kedua yaitu apakah lebih senang kuliah online atau kuliah tatap muka. Nah, aku mendapat 49 jawaban. 18% yaitu 9 orang menjawab lebih suka kuliah online, dan 82% dari 49 yaitu 40 orang menjawab lebih suka kuliah tatap muka atau secara langsung. Nah, lalu saya mewawancarai 5 dari pemilih ya pada jawaban pertama. Nah, dari 5 universitas berbeda di Indonesia dan fakultas yang berbeda pastinya. Oke, kesimpulannya dari 5 orang yang saya wawancara itu semuanya mengalami masalah saat kuliah online. Masalahnya beragam. Saya simpulkan ada 6. Yang pertama, fokus yang terbagi. Yang kedua, kurangnya kemampuan beradaptasi dengan kuliah online atau kuliah dengan cara baru ini. Yang ketiga adalah sinyal yang kurang mendukung. Keempat, dosen yang memberikan banyak sekali tugas. Yang kelima, waktu yang habis untuk kuliah online. Dan yang keenam, dosen yang tidak mengajar dan hanya memberikan tugas saja. Nah, lalu 4 dari 5 orang sudah mendapatkan jawaban dari masalah mereka dan mereka dapat mengatasinya. Oke, lalu kita masuk dalam cara mengatasi atau tips dan triknya. Yang pertama, untuk kendala eksternal seperti sinyal yang kurang mendukung, alat yang tidak mendukung atau tidak punya seperti HP, laptop, atau aplikasi yang masih tidak mengetahui tadi, caranya adalah dapat membicarakannya dengan yang bersangkutan ataupun dengan dosen, kampus, atau teman-teman yang bisa membantu. Atau mungkin ketika kita tidak punya alat seperti HP, laptop, itu bisa dibicarakan dengan orang tua. Dan pastinya kampus juga harus memantau apakah mahasiswa itu dapat mengakses materi yang diberikan.
Lalu yang kedua adalah kendala internal. Kendala internalnya seperti 6 masalah yang aku katakan tadi, kayak hilangnya fokus, menurunnya motivasi belajar, ataupun hal-hal yang mengganggu lainnya. Oke, ya ada 2 tips dan trik. Yang pertama, menurut jurnal yang berjudul Motivasi Belajar Mahasiswa Terhadap Metode Pembelajaran pada Perguruan Tinggi. Oke, yang pertama, masih dapat diberikan nilai tambahan untuk memacu belajar mahasiswa. Yang kedua adalah membuat mind map atau membuat tugas-tugas secara terstruktur dengan baik supaya kita tidak tergesa-gesa. Oke, itu tadi kan tipsnya. Sekarang triknya dari aku sendiri. Nah, pastinya motivasi belajar itu kan menurun ya, apalagi kuliah online ini kan rasanya beda banget dari kuliah tatap muka. Apalagi kuliah online ini dilakukan di rumah. Misalnya kita bosan di rumah, kita bisa keluar rumah sebentar dengan mungkin bermain ke dekat-dekat rumah, kayak melihat pepohonan-pepohonan hijau kayak seperti ini kan. Jadi membuat kita itu fresh gitu sih kamar-kamar dengan hal-hal yang menurut kita membuat kita semangat, kayak misalnya warna-warna yang cerah membuat kita semangat dan lain sebagainya. Lalu yang kedua dari jurnal yang berjudul Mindfulness sebagai Strategi Regulasi Emosi. Nah, terdapat penelitian yang menyebutkan bahwa mahasiswa yang sedang kuliah online mengalami tekanan yang lebih besar daripada mahasiswa yang kuliah secara tatap muka atau secara langsung. Oke, lalu selanjutnya tips dari jurnal. Yang pertama, mengembangkan mindfulness. Mengikuti pelatihan mindfulness atau dapat belajar dengan cara-cara mudahnya, seperti melatih fokus ketika kita sedang belajar. Yang kedua, mengontrol emosi, seperti mengkomunikasikan dengan yang bersangkutan, misalnya seperti dosen atau kampus-kampus yang menyelenggarakan pembelajaran online tersebut. Oke, triknya yang pertama, kalian bisa mengikuti pelatihan seperti meditasi. Ini untuk meningkatkan mindfulness kita. Itu saja tips dan trik dari aku dan dari video ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan.